Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam dan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di kelak kemudian hari mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, acara kita pada pagi hari ini masih sebagaimana biasanya rutin saja, yaitu pembukaan, kemudian sambutan selamat pagi oleh Pak Arifin, dan latihan bersama dipandu oleh Pak Sugeng Sutarjo, dan Pak mungkin Darsono, nanti di acara lain bebas aja dulu karena belum Darsono Pak itu salah ya. Pak Darsono bukan Pak Sugeng. Dan saya kok belum masuk jadwalnya ini. Oh ya, Ya, Pak Darsono. oh Pak Darsono ini ya, ada Pak Darsono dan ada penggugah hati oleh Pak Arifin. Ya, ya. Demikian. Untuk itu kami persilakan pada Pak Arifin untuk menyampaikan ucapan selamat datang atau selamat pagi pada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara latihan bersama di Tingkung. Kalian sekaligus juga silaturahmi semua ya. Alhamdulillah kelihatan segar-segar semua nih ya. Alhamdulillah yang rajin-rajin ini. Pak Cucu, Pak Angkai, Pak Padi, Pak Jailani, Pak Bambang, Pak Katijo baru gabung. Alhamdulillah, terima kasih. Maka kesehatan ini kalau kata Pak Darsono bukan segala-galanya gitu ya Pak Dar ya, kesehatan ini. Tetapi kalau tidak sehat juga apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya kan. Jangan berat Kak, sakit gigi aja sudah nggak ada yang nggak ada terasa apa-apa, nggak bisa menikmati apapun gitu. Sakit gigi itu saya merasa. Bahkan dengar orang pesiu aja bencinya bukan main tuh kalau lagi sakit gigi kan gitu karena merasa diganggu gitu. Saya ingat lagi sakit gigi waktu itu Pak, apa jemput anak saya masih kuliah di Jogja itu, pulang di Bogor, saya jemput ke bandara, nggak bisa gigi Pak. Itu saya tiduran di mobil di sebelah saya itu ada rombongan pada ngobrol. Waduh, bencinya bukan main, saya kan sakit. Lagi sakit gigi di mobil gitu kan. Aduh, ampun. Itu Pak, itu baru sakit gigi Pak. Belum sakit yang lainnya kan. Nah, alhamdulillah kita semua dapat sehat walafiat ya. Dan semoga kita sehat selalu. Memang Amin. Bapak-bapak semua, lintingkung ini sepertinya tidak ada efek langsung ya gitu. Tidak terasa efeknya. Tapi terasanya nanti bapak-bapak imunitas tinggi kan gitu kan? Ya tinggi ya. Kemudian juga nanti secara bertahap gitu kan akan ada perbaikan apa namanya kondisi tubuhnya. Karena apa namanya? Ada testimoni itu. Ada 3 orang stroke. Stroke. Yang 1 orang latihan lintingkung berusaha. Yang duanya tidak, yang satu tuh pulih lagi Pak. Pulih lagi. Itu walau alam lah apa kaitannya gitu ya. Stroke dengan lintingkung ini. Dia bisa pulih lagi katanya. Kesehatannya itu. Nah, ya, susah lah kita menceritakan betapa banyaknya kan. Testimoni itu banyak sekali. Manfaatnya itu ini mungkin ke depan mohon bantuan Bapak-bapak juga untuk woro-woro ya istilahnya ya. Woro-woro kepada semua lah gitu ya. Anggota kita baik di unitnya masing-masing bersama Pak Sugeng juga nih sebagai sekretaris mohon Pak. Kita kan aja kan ada 45 Pak. 45 inti saja kan belum pengurus asisten pengurus kan semuanya kan 69 itu semuanya. Kalau belum anggota ini padahal anggota kita 700 Pak. Mohonlah diinformasikan dan disebarluaskan karena pasti setiap unit ada grup WA-nya masing-masing ya. Nah, silakanlah disebarkan di grup WA masing-masing gitu. Untuk kegiatan ini kan ini sangat penting sekali. Nah, selain menyehatkan kita juga manfaat lain kan menekan kesehatan. Kita sudah tinggi Pak. PLN ini sudah 1 triliun karena setahun.
ya kesehatannya ya dan sudah menjadi sorotan audit gitu ya, supaya diadakan pengendalian gitu. Nah ini alhamdulillah kan Pak Jalani juga sangat berterima kasih kepada IP PLN ya, di mana kesehatan kita kan sekarang masih dijamin Pak. Ya. Meskipun kita kalau berobat jalan kan bayar sendiri dulu ya, tapi penggantiannya juga tidak lama kan, paling dua mingguan Pak, sudah cair gantinya itu tidak ada apa namanya tidak lama-lama. Alhamdulillah dan kan orang perusahaan-perusahaan lain banyak yang kesehatannya sudah tidak dijamin lagi gitu kan. Banyak bahkan yang paling baik itu main Pertamina aja kalah yang saya dengar itu. Tetangga saya tetangga PDAM Pak, begitu pensiun habis Pak semua Pak, tidak ada hubungan sekali dengan PDAM itu Pak. Jadi bukan pilihan, kalau kita kan pilihan ya Pak Edi ya, Iya, mau milih apa namanya diambil semua gitu kan, atau mau diambil semua kecuali kesehatan kan gitu kan gitu. iya. Pada waktu mau pensiun ya. Ya di PDAM itu tidak Pak, pas Hmm. aja semua gitu. Tidak ada pilihan lagi sehingga benar-benar mandiri sudah pensiun. Padahal kalau sudah makin tua kan makin rentan kita kan Pak ya. Hujanan sedikit masuk angin Pak Jal ya. Kalau dulu masih muda Pak Jalani itu sepak bola aja lagi puasa. Iya, lagi puasa sepak bola Pak Jalani itu. Bahkan Agustusan lagi. Kita kan masih bertanding sungguh-sungguh gitu. Sekarang malah saya yakin kehujanan aja sudah meriam. Makanya saya kan dari rumah saya ke masjid itu sekitar 200 meter Pak, agak jauh. Dan di antara jamaah mungkin saya paling jauh gitu ya, jamaah masjid itu. Saya bawa payung Pak. Tiap pergi ke masjid saya bawa payung Pak Jal. Hujan tidak hujan bawa payung. Karena apa? Karena apalagi di Bogor ini sering cuaca berubah drastis Pak. Kan? Berangkat tidak hujan, pulangnya hujan gitu. Karena saya sudah tidak tahan kena air hujan karena ini. Zaman dulu Pak Jal, kalau sekolah itu justru hujan-hujanan Pak ya, naik sepeda itu senang aja. Sampai sekolah basah kuyup, kan? Nggak masalah dulu kan, sampai kering sendiri baju itu gitu kan. Dan itu bukan masih SMA atau STM ya dulu saya. Sudah kuliah Pak Sugeng, kalau saya kuliah itu. Waktu kuliah itu saya maghrib itu hujan gede kan. Itu kuliah malam. Kuliah masih jam 7 waktu itu malam. Itu basah kuyup Pak masuk kampus, masuk kelas itu. Basah kuyup aja orang nggak pakai payung nggak apa. Gitu kan. Tapi sampai kering sendiri dan nggak sakit. Sekarang badan kita sudah beda, ya kan? Makanya perlu di terapi ya, terapi sebaik-baik dengan apa lingtimum ini. Insya Allah bapak-bapak semua ada ibu nih masuk nih, semoga Iya. ya, Tari dari mana ya? ada penggugah hati ya. Ya biasalah saya bahasa cerita ya, bacakan cerita tulisan saya gitu kan. Tulisan. Ya, mudah-mudahan kalau bapak baca sendiri kan kadang-kadang kan malas ya. Nah sekarang saya bacakan. Dan yang membacakan yang menulisnya Padar ya, Bang ya. Kalau yang membacakan yang menulis kan pasti titik komanya kan betul kan, insya Allah ya. Silakan ditabrak-tabrak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sono nih ya untuk melanjutkan acara ini. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Arifin. Terima kasih juga Pak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki ke latihan bersama yang akan dipandu oleh Pak Darsono. Kami silakan Pak Darsono. Ya Pak, terima kasih Pak Edi atas kesempatan hari ini. Kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini salam sehat semuanya. Terima kasih terutama Bapak Arifin pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami juga mengundang nih Pak ya, mohon izin, yaitu Ibu Siti Lestari nih Bu. Jadi ada dari Priok ya? Ya Ibu Siti Lestari. Yeah. Ibu Siti Lestari ini adalah ketua RT saya Pak. Ketua RT saya di lingkungan kami di Duta Sangji. Baik. Terima kasih kehadirannya Ibu. Ya Bu Lestari bisa direspon barangkali sebagai salam sapa Bu Lestari. Silakan Bu Lestari, sapa. Memanggilnya Bu Lestari ya, bukan Bu Siti Iya. ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya mana Ibu? Gambarnya, Terima kasih videonya. Pak atas kesempatannya. Saya belum kasih video ini karena masih berantakan. Baik. Mohon maaf. Senang sekali saya bisa diundang di acara ini. Dan insya Allah saya akan ikut terus karena saya juga mau sehat seperti bapak-bapak yang lain. Amin, amin, amin. Semoga Allah menjaga kesehatan kita di samping kita berikhtiar untuk berolahraga setiap hari. Oke, terima kasih Pak Haji Darsono dan teman-teman semua. Salam Iya, kenal. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu Lestari. Nah ini Pak, mungkin insya Allah kita nanti akan kita buka teman-teman di lingkungan RT. Mohon izin Pak Ketua ya. Pak Darsono, Pak Ya. Darsono. Kalau BRT banyak harganya ya Pak Darsono ya. Mudah-mudahan. Harganya ya bisa Iya. diajak loh. Ya Insya Allah, selanjutnya kami lanjutkan Pak ya. Kami sedikit ada pantun pembuka ya ini sebagai penyemangat. Elkan Bagot sepak bola jangkung. Nah, Mantap. hari pagi di Kota Lahat, mari kita berlintingkung agar badan tetap sehat. Amin. Amin. Jadi kemarin tuh ada Elkan Bagot Pak, pemain sepak bola Indonesia yang kemarin bertanding dengan Palestina. Dia jangkung, tingginya 192 lebih. Selanjutnya sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bahwa kesehatan itu ya kita syukuri dan perlu kita jaga. Maka ada pantun juga, ada patah juga yang berbunyi demikian Pak. Duduk manis melihat telaga, telaga indah jernih airnya. Kesehatan itu harus dijaga. Kalau sakit susah semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sehat, ya kalau kita sehat maka kita akan senang ya. Keluarga kita senang, di RT pun kita senang, di perusahaan pun senang, di lingkungan pun senang, di komunitas lingkungan pun kita tetap bersemangat dan bahagia. Selanjutnya sebagai panduan untuk berlintingkung atau berlatihan bersama lingkung ini, maka ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama sebagai pembukaan ya sudah saya buka. Kemudian kita mengajak senyum. Nah, kita sebelum memulai kita mengajak senyum ya. Semuanya dibuka senyum sesuai dengan ciri khasnya ya. Senyum sesuai dengan ciri khasnya. Mari kita senyum berapa detik? Kita mulai senyum. Jangan dipaksakan. Ya, belum ya. Alhamdulillah selesai. Setelah kita senyum, maka kita juga untuk latihan ini kita menyampaikan himbauan. Ya. Bagi yang baru ini kita menyampaikan himbauan, Bu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk latihan ini perut jangan kosong. Kemudian juga gerakannya juga tidak dipaksakan. Gerakan tidak dipaksakan, tapi juga tidak dimanjakan. Ya. Kalau kita yang sudah latihan sekitar 2 tahun ini, lebih 2 tahun itu insya Allah sudah sudah biasa. Selanjutnya setelah itu panduannya adalah kita berdoa. Berdoa secara individu atau masing-masing sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa dulu ya secara masing-masing memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan di pagi Jumat pagi ini. Amin. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Arrahmanirrahim. Doa selesai. Kemudian sebelum kita latihan ya, kita latihan nanti kurang lebih selama 40 menit. Kita menghitung nadi dulu. Nah, nadi kita ini sesuai dengan kondisi badannya, tapi umumnya sekitar 60 sampai 80 atau sesuai dengan kondisi badannya. Kita menghitung nadi ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Cukup. Menghitung nadi 10 detik. 10 detik itu kita kali 6. Jadi sebanyak 1 menit itu berapa kali? Ya, saya tadi 12. Jadi 12 kali 5 sekitar 60. 60 Kali menit nadi 6 kita. toh. Ya. 12 bandingkan 12. Ya, sesuai Pak ya. Jadi sesuai dengan kondisi badannya 60 sampai 80 itu masih normal. Kemudian setelah itu kita yel-yel. Yel-yel ini sebagai penyemangat, ya, penyemangat kita. Yel-yel itu ada 4. Yang pertama kita dengungkan PLN dengan yelnya Jantung Indonesia. Kemudian IKPLN dengan kita jawab sejahtera. Kemudian kita juga yel-yel lagi kita semua, yaitu apa? Sehat, sehat-sehat, dan ling tingkung, jaya, jaya, jaya. Mari kita mulai. PLN Jantung Indonesia. IKPLN Sejahtera. kita semua Sehat, sehat, sehat. Sehat. Ya, 3 kali. Ling tingkung. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Bapak-bapak. Sebagai wujud ya, kita semangat untuk memulai latihan bersama. Selanjutnya mari kita latihan. Kita lihat dengan videonya yang akan diputar oleh Bapak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu peserta latihan bersama kita sudah menyelesaikan olah sehat. Ya, kita cukup berkeringat, membuat kita seger badan kita. Kita hitung dulu nadi kita Pak ya. Setelah latihan coba kita hitung nadi. Saya bawa jam nih. Saya bawa jam, saya hitung 10 detik ya. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cukup ya. Saya 16. Berapa Bapak-bapak semua? 15. Ya, berarti ada tambahan dari sebelum kita latihan. Jadi kalau 15 dikali 6 90. Nah, itu berarti ada peningkatan. Itulah kita sudah melaksanakan gerak. Nah, bagi ibu yang atau bapak-bapak yang baru mulai, memang kita terasa nanti pegel, tapi nggak apa-apa itu dulu ya. Jadi ini gerakan bagi pemula, jangan dipaksakan, juga jangan dimanjakan. Terutama itu Bu, yang jalan bebek atau berdiri bango, titik bango itu memerlukan memang konsentrasi. Tapi kalau bisa kita usahakan, kalau nggak bisa berdiri dengan ditahan pegang tembok atau pegangan sapu, enggak apa-apa. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan dengan doa bersama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya baca dulu sebuah pantun ya. Setelah senam rasanya letih ya. Setelah itu beranjak sarapan kita ya. Hanya ucapan terima kasih atas gabungan, atas latihan bersama kita semua. Demikian Bapak Ibu, kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada MC Pak Edi. Silakan Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penggugah hati yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin. Untuk itu kami persilakan Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru selesai kita latihan ya, dan terasa seger lah Fajar ya. Fajar ini sampai keringatan kelihatannya. Pak Darsono, aduh, alhamdulillah. Dan lihat, namun mohon maaf tadi agak kurang stabil ya jaringannya, sehingga agak suka tadi ininya videonya ini ya, khusus untuk Ibu Lestari ya yang baru ikut, sudah keluar. Ya ini mungkin ke depan lah ya, semoga semuanya istiqomah bisa melanjutkan latihan kita nih. Pak Darja, Ibu Lestari diajak lagi ya,
saya selalu berdua, istri saya selalu ikut, cuman tidak mau tampil di video. Kalau Mbak, saya itu ikut latihan, alhamdulillah. Sama Pak Arifin ikut juga nih Pak. Juga ya, komitmennya. Ini sebenarnya lebih dari 15 Pak Edi, tadi tuh Pak Edi. Ya, tambah terus ya. Video saja ya. Bisa gitu. Dari merica Pak nambah tadi. Ya, baik. Nah, yang satu. Baik. Baik, saya akan membacakan tulisan saya. Saya ini mungkin yang sudah pernah membacanya, tapi tidak ada salahnya lah kalau saya ulang-ulang. Karena waktu saya kecil aja, sama ibu saya tuh kalau dongeng berulang-ulang gitu, diulang-ulang lagi. Kadang kuliah sekarang maunya itu mungkin 1000 kali diulangnya itu gitu kan. Dia mau tidur, dongeng sama ibu saya, dongeng lah. Kan banyak ya, kan itu kan saya cari di apa YouTube atau apa kan gitu kan, Google, jadi seingatnya aja itu sampai diulang cerita itu. Iya Pak. Baik Bapak Ibu semua, saya akan bacakan ini tulisan saya yang judulnya Kisah Buruh Perkebunan. Nah, ada hubungan dengan masa lalu ya, zaman dahulu kala di negeri kita. Jadi dengan disatukan ini mudah-mudahan menjadi juga menjadi peringatan lah dan menjadi catatan lah. Ada catatan kelam sebenarnya kan, cuman saya tidak tunjukkan kelamnya ya Bapak. Saya juga catatan kelam lah itu perilaku bangsa kita ya. Sebenarnya menjadi pelajaran dan saya yakin kita akan salah. Ini Pak. Sekitar 30 tahun yang lalu, jadi saya mungkin 30-an kan, kita pernah membaca satu artikel Pak. Baca seperti ini. Jadi penulis dan cerita usulnya sudah lupa saya siapa penulis. Lengkapnya seperti apa ya. Nah, saya mencoba merekonstruksi lagi cerita tersebut dalam ingatan saya. Latar cerita adalah salah satu perusahaan perkebunan di negeri kita. Jadi bukan khayalan ini, bukan nyata. Kira-kira ceritanya begini. Ada seorang anak laki-laki yang ayahnya adalah seorang pejabat perkebunan. Ya, pejabat perkebunan, itu namanya perkebunan ya. Ayahnya seorang pejabat perkebunan. Anak itu sedang bermain-main di belakang rumahnya. Yang dikelilingi tembok tinggi. Jadi rumahnya itu karena rumah pejabat gitu ya, gede di perkebunan, pejabat, gitu ya, tembok tinggi. Halaman belakang rumahnya cukup luas. Dan ditanam pohon-pohonan besar daun rimbun, membawa suasana sejuk dan tenang. Karena keisengan, seperti yang biasa dilakukan anak-anak kecil, tiba-tiba dia memanjat salah satu pohon dan terus merayap tingginya tembok. Tidak tahu berapa meter ya, tapi dia naik terus ya, anak laki-laki ya, naik terus sampai melewati tembok. Sejenak dia berhenti, menghela napas. Ketika matanya melengok keluar tembok, rumahnya tentunya ya, ini ya, tembok belakang rumahnya, dia terkejut, terpalang. Dia gemetar, dan kakinya melemas. Kita tiap Senin nama Jumat gabung dengan mata kepalanya sendiri, seorang pria tak berbaju duduk di sebuah dipan kayu. Sebuah dipan kayu, setengah dicambuk, yang dipukulin Pak. Bukan seorang pria itu, cukup dengan betam. Sementara di situ ada ayahnya. Ayahnya pejabat perkebunan itu dulu, lihatin di situ jadi menyaksikan ayahnya itu. Ayahnya berdiri tenang menyaksikannya. Ayahnya menyaksikan. Dengan sisa-sisa tenaganya dia melorotkan badannya ke bawah. Sampai di tanah dia melangkah gontai memasuki rumahnya lalu masuk ke kamarnya. Menjatuhkan badannya di kasur dan menangis terseduh-seduh. Ibunya menghampirinya dan bertanya keheranan, "Kenapa kau menangis, Nak?" "Ayah," jawabnya pelan sambil menuju ke arah belakang rumahnya. Jadi dia itu menangis ya di tempat tidur, lalu ibunya, "Kenapa menangis?" Katanya ayah, sampai dia menuju ke arah belakang rumah. Ibunya mengerti, rupanya kejadian itu sudah biasa terjadi ya. Jadi orang dicambukin sambil telungkup itu sudah biasa terjadi. Ibunya tahu, ini sudah biasa lah.
mendengar itu atau melihat. Sambil mengelus kepala ayah anaknya, ibunya berkata lirih, makanya jangan naik-naik pohon di belakang, gitu kan ibunya itu. Rupanya di luar tembok belakang rumahnya itu adalah lokasi penghukuman atau penyiksaan barangkali bahasa kasarnya. Ini bahasanya penghukuman nih. Nah, lagi buruh perkebunan yang udah buat kesalahan. Jadi zaman dahulu, bapak-bapak, ibu semua, kalau ada buruh di perkebunan zaman dahulu ya, atau di mana nih perkebunannya itu. Kalau ada pegawai perkebunan yang salah, itu langsung dihukumnya itu. Langsung. Salahnya apa tidak tahu. Langsung dihukumnya telungkup di depan dan dipukulin. Dibuka bajunya dipukulin pakai rotan. Cubut. Mungkin ada algojonya juga kan di situ kan. Dan itu hukuman yang sudah biasa gitu terjadi waktu itu. Ya. Terjadi. Nah, malamnya anak itu demam. Dia meringkuk di kasur dan berselimut. Nah, di ruang tengah dia mendengar ibunya berkata-kata kepada ayahnya. Jadi kedengar ibunya berbicara kepada ayahnya ya. Ayahnya. Lalu dia mendengar langkah kaki menuju kamarnya. Si anak itu mendengar langkah kaki menuju kamarnya. Dia melirik, ternyata ayahnya berdiri di pintu. Memandang. Dia menarik selimutnya, menutupi wajahnya, serupa benci kepada ayahnya. Jadi anak kecil pun sudah punya perasaan ya. Perasaan apa namanya kemanusiaan, sense of humanity ya, banyakannya, sense of humanity ya. Jadi kalau orang yang rumahnya rusak kita bantu, gitu kan, apalagi yang tidak punya rumah, gitu kan, harus lebih dibantu itu Panyaman ya. Iya. Hanya sense of humanity, gitu kan, rasa kemanusiaan. Orang yang tidak punya rumah, apa namanya, rumahnya rusak aja kita bantu ya, dia butuh bantuan, apa yang tidak punya rumah, gitu kan. Makanya YPK itu sudah punya ide Bapak Ibu semua untuk ke depan bagi yang tidak punya rumah atau yang rumahnya disewakan itu akan diusahakan lah dibuatkan rumah sederhana gitu kan. Apakah dibuatkan rumah atau barangkali cicilan barang tahun. Ini sudah ada arah ke sana YPK itu. Jadi anak itu benci kepada ayahnya itu karena rasa kemanusiaan. Meskipun masih kecil anak itu ya, nggak tahu umur berapa tahun. Nah, lalu begini Bapak Ibu semua. Sesudah saya membaca cerita itu belakangan saya juga sudah di Bogor ya, pernah lihat TV apa namanya, saya teringat sebuah film barat yang saya tonton di TV ya kira-kira 15 tahun yang lalu lah, judul dan cerita utuhnya sudah lupa juga saya. Bintangnya ya kalau tidak salah Meryl Streep ya, terkenal kan Meryl Streep ya, perempuan itu. Ringkasan ceritanya sebagai berikut. Sebuah keluarga kaya asal Amerika Serikat, membuka perkebunan yang luas di daratan Amerika Latin. Tidak disebutkan di mana nih, Peru, Ecuador, di mana pun di Amerika Latin atau di Meksiko ya. Tidak disebutkan di sini. Mereka mempekerjakan penduduk setempat. Antaranya keturunan Indian, bukan orang Indian kan ya, jadi buruh-buruh itu. Ya. Juragan kebun itu mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berusia remaja dan cantik jelita. Mary Streep berperan sebagai istri juragan kebun. Jadi sebagai istri juragan kebun, Mary Streepnya itu. Nah, latar ceritanya agak kontemporer, jadi agak seperti masa lalu ya. Walaupun tata rias dan kostumnya mencerminkan bangsawan, jadi seperti bangsawan lah, pakai dasi kupu-kupu kan, bapaknya gitu. Kupu. Namun sudah agak modern karena di rumahnya sudah ada piringan hitam. Ada piringan hitam di rumahnya itu. Bisa hitam musik dengan piringan hitam. Penyiraman rumahnya yang besar dan luas. Zaman dulu kan piringan hitam kan tidak pakai baterai Pak Jalani, tidak pakai listrik, dia bisa bunyi. Namanya tuh gramofon. Ibu saya pernah cerita tuh zaman dahulu itu. Jadi piringan hitam itu tidak pakai baterai Pak. Dimulai dari listrik kan, di kampung-kampung kan nggak ada listrik dulu kan. Tapi kalau nyetel itu kedengaran gitu. Cuman pelan mungkin ya. Nggak tahu dari apa tuh sistemnya. Dari gesekan saja. Gitu. Ada seorang pemuda Indian yang gagah dan tampan. Anaknya gagah, cakep anaknya. Ikut bekerja di perkebunan itu, mengikuti ayahnya. Jadi ayahnya juga menjadi situ, orang Indian. Suatu hari, karena melakukan suatu kesalahan, dia dihukum cambuk oleh petugas keamanan kebun. Hukum cambuk juga, Pak. Disaksikan oleh juragan kebun yang berwajah dingin dan kaku.
binatangnya itu. Dia disuruh membuka baju, lalu dia membungkuk memegang erat kedua tangan ayahnya, berhadapan dengan ayahnya itu, berpegangkan tangan. Nah, tapi dia membungkuk. Ayah pun memegang erat tangan anaknya itu. Kemudian cambuk dipukulkan ke punggung pemuda itu dan menunjukkan bunyi keras, plak, plak, plak. Dan setiap itu pula ayahnya tersentak dan mengedip meringis. Ya. Karena kasihan juga kan ayahnya kan lihat anaknya dipukulin kan, begitu plak itu kaget, plak lagi kaget lagi, kelihatan kaget. Nah, Bapak Ibu, rupanya hukuman cambuk bagi buruh perkebunan yang bersalah itu sudah mendunia. Bukan hanya di Amerika yang pernah terkenal perbudakannya, melainkan juga di Indonesia. Indonesia juga ada. Hanya yang di negeri kita, kapan dan di mana kejadiannya, saya tidak tahu. Mana itu tidak tahu. Yang pasti, dan jelas pasti di masa lalu. Kan? Kalau di masa sekarang, hukuman seperti itu, saya yakin sudah tidak ada. Karena kalau masih ada, pasti sudah menjadi berita besar. Jadi kalimat terakhir saya itu untuk mendinginkan suasana ya. Katakan Pak Edi ya, kita tidak memprovokasi lah, memburu-burukan masa lalu, ya itu kan masa lalu, ya sudah saja. Nah, sekarang sudah tidak akan ada lagi lah, itu aja. Bisa sengaja tulisan kalimat yang terakhir ini adalah untuk mendinginkan, jangan sampai kita membuat dendam, kemudian mengungkit-ungkit masa lalu, ya, kemudian dianggap orang-orang perjuangan zaman dahulu itu kejam, mungkin kepada bangsa kita sendiri. Kembali ke pemuda Indian tadi, ternyata dia menjalin asmara dengan anak gadis di bagian kebun. Gitu. Padahal oleh ayahnya, si gadis itu telah dipertunangkan dengan penduduk bule bangsanya sendiri. Tentunya kisah kasus itu dijalani dengan jalan belakang. Uniknya, bukan si pemuda yang mencuri si gadis, tetapi sebaliknya si gadis yang menyambangi si pemuda. Biasanya, bila malam telah larut, dan kedua ibu bapaknya anak gadis telah tidur, si gadis menyelinap keluar gedung dengan susah payah dia mengejar pagar tembok di rumahnya. Karena tinggi, naik dia itu pakai tangga gitu kan, naik dulunya pakai karena banyak akar-akaran gitu kan, bunga yang berakar itu jadi waktu itu bisa anak gadisnya itu menemui si pemuda tadi. Singkat cerita, si gadis mengandung dan melahirkan bayi perempuan. Ketika tahu anak gadisnya melahirkan, juragan kebun itu marah besar. Dia melompat keluar rumahnya, bergegas besar tadi si pemuda bule. Jadi marahnya kepada si pemuda bule, karena disangka itu anaknya pemuda bule. Gitu. Begitu ketemu dia berteriak pada si pemuda bule itu, "Bajingan, anakku sudah lahir, menunggumu diberi nama. Berikan nama burukmu." Gitu, kalau marahnya. Kalau orang bule kan namanya ke ayah ya, nama ayah selalu dibawa nama ayah. Itu bukan anak saya, anak Indian, jawab pemuda bule itu, ya. Anak saya, anak Indian. Dia juga merasa kan, tidak pernah menyentuh, barangkali jadi situ kan, sudah hamil dan melahirkan. Dengan muka merah padam, dia berbalik dan bergegas mencari si pemuda Indian. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang sheriff. Dia sedang duduk di belakang kemudi mobil dinasnya. Melihat juragan kebun berjalan sendiri, sambil menenteng senjata panjang dengan wajah tegang, dia membuka kaca mobil, menimbulkan kepalanya keluar dan bertanya, "Kamu mau kemana? Nampaknya ada masalah besar." Bertanya kepada juragan. "Aku membunuh si Indian, keparat yang telah menodai anakku." "Tidak boleh, Tuan." "Itu melanggar hukum." "Tuan melanggar hukum." "Aku tahu hukum di negaramu." Jawabnya kecil ya. Jadi ya mungkin di negara berkembang zaman dahulu kan hukum bisa dibeli gitu kan. Dia membunuh, nah nanti bagaimana nantilah kalau sudah membunuh. Siang itu si pemuda Indian tengah tertidur, pulas di suatu gudang yang luas. Jadi sedang tidur. Rupanya juragan kebun sudah tahu bahwa pemuda Indian itu ada di situ. Dia masuk ke dalam gudang itu, pelan-pelan mendekati si pemuda Indian sambil mengokang senapannya. Dalam jarak yang sangat dekat, juragan kebun mengarahkan moncong senapannya ke kepala si pemuda Indian. Sekejap sebelum pelatut ditarik, tiba-tiba si pemuda Indian terbangun, menepis
datang dan berlari kencang keluar gudang. Juragan kebun menembakinya, membabi buta, namun tidak ada yang kena. Dia selamat. Selanjutnya terjadi kerusuhan yang dipicu oleh isu rasial. Pemuda Idan terlihat sebagai penggerak kerusuhan itu, demo-demo. Dia kerap tampil di podium berpidato berapi-api untuk membakar semangat massa. Di demonya apa lah saya bilang tidak. Tapi si pemuda ini jadi provokatornya katakanlah ya, atau dia pemimpin gerakan itu. Dia ditangkap aparat keamanan dan dikurung dalam penjara bawah tanah. Dia dikurung sendirian dalam penjara itu. Setelah beberapa lama mendekam dalam penjara pada suatu hari dia mendengar bunyi geleing kunci membuka pintu penjaranya. Dia kaget, jam ini tiba-tiba dia di penjara bawah tanah, hanya ditemani lampu saja, lilin, kelap-kelip, tiba-tiba dia mendengar gebinting, penjaranya itu dibuka orang. Tempat terkejutnya dia, karena di pintu penjara berdiri dengan juragan kebun dengan wajahnya yang dingin. Jadi yang datang itu juragan kebun tadi. Dengan wajah dingin gitu. Dia ketakutan tentu kan lihat juragan kebun. Jangan-jangan mau membunuh lagi kan. Takut si anak pemuda itu. Ketakutan sekali. Si pemuda Indian terlihat tegang. Dia menatap wajah juragan kebun dengan muka was-was dan ketakutan. Namun juragan kebun mendekatinya dan berkata datang. Istri dan anakku sudah diungsikan ke Kanada. Kamu susul mereka ke sana. Gitu, Pak. Jadi dia datang itu, ya, karena dia memberitahu si pemuda Indian itu bahwa anaknya itu ya, anaknya yang sudah punya dan cucunya gitu kan, cucunya itu sudah diungsikan ke Kanada karena ada kerusuhan di negara itu. Jadi anaknya dan cucunya sudah diungsikan ke Kanada. Justru si pemuda Indian disuruh nyusul, gitu. Nyusul. Istri dan anakku sudah diungsikan ke Kanada, kamu susul mereka ke sana. Disuruh nyusul bahkan gitu kan. Coba dapat dibayangkan kan betapa membuncahnya kebahagiaan dan sukacita di hati si pemuda India. Selain dibebaskan dari penjara, dia bakal bertemu dengan kekasih dan buah hatinya, pencintanya itu anaknya kan. Terlebih kekasih itu sudah disusui oleh ayahnya menjadi istrinya. Tidak disangka dia seberuntung itu kan. Jadi sangat senang sekali ya. Pikirannya dia mau dibunuh, bahkan disuruh menyusul istrinya. Nah, hal yang membuat dia dengan mudah bebas dari penjara, barangkali seperti yang pernah dikatakan juga kepada Syarif tadi, hukum di negaranya itu ya, itu bisa dibeli tadi. Jadi ini saya ada tuliskan sebuah yang agak sedikit puitis nih ya, bahwa ini ada susah juga memahaminya. Belumlah besar kegembiraan seorang budak yang diajak senyum oleh tuannya. Belumlah besar sukacita seorang pelayan yang diagerahi sebentuk cincin oleh rajanya. Kebebasan dari kurungan penjara lebih berharga dari senyum seorang tuan kepada budaknya, bercinta dengan hati lebih mulia dari cincin yang diagerakan raja kepada rajanya. Kebebasan hidup lebih mahal daripada senyum. Skenario film ini sangat baik karena mengikuti asas perjalanan benar, yaitu happy ending. Jadi kalau film itu sebenarnya tidak ada etikanya. Bapak Ibu semua harus happy ending, tidak boleh kejahatan memenangkan kan dalam cerita film gitu. Keburukan dan kekejaman harus kebenaran. Itu etika film. Film harus begitu. Tidak boleh kejahatan memenangkan, tetapi harus kejahatan dikalahkan. Yaitu happy ending yang luar biasa, membahagiakan dan sangat mengharukan. Demikian ceritanya, ya, terhibur. Dan ini sebenarnya ceritanya rekaman sejarah ya, karena sejarah masa lalu. Cuma saya tulis lagi dan saya sengaja peruncing menjadi provokasi ya, tidak membuat mungkin masa lalu menjadi tindakan masa lalu, tidak begitu. Itu masa lalu sudahlah yang lalu. Jadi sekarang menata masa depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Arifin atas acaranya itu. Dan sangat inspiratif bahwa penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan acara selanjutnya di minggu-minggu depan penggugah hatinya. Mudah-mudahan kalau Pak Arifin masih sanggup, Pak Arifin kembali atau Pak Hisban. Cuman saya kalau Pak Hisban harus dipublikasikan supaya banyak yang ikut menyaksikan. Nanti kalau saya tongolkan hanya sekitar 8 orang kan nggak enak. Baik, Edi, ya silakan. ke depan ini kita ceritanya banyak tuh. Pak Jalani banyak ceritanya itu. Oh iya, testimoni. Silakan Pak, cerita apa aja Pak? Cerita masa kecil, cerita pengalaman masuk kerja, pertama kerja gimana gitu kan? Ya Pak Jalani kan Sering- Pak Jalani pernah ditodong. Sering SPD keluar kota, antar pulau ya. Pernah ditodong pisau, pernah itu mau pulang kantor kan? Karena itu bisa menjadi cerita juga kan? Iya, Karena iya, iya. begitu beratnya kerja di Priok ya, pengorbanannya barang kan, nyawa kadang-kadang di Priok teman kita kan ada yang ditusuk. Iya. Sama dari Rumiana apa aja ya. Golok di perut itu udah. Teman kita meninggal Pak, teman kita di Iya. Priok. Pak Nantoro nyebur dari jembatan. Pak Jalan ini golok, Pak Jalan bukan pisau, Pak Jalan itu. Iya. Padahal Pak Jalan kan agak waktu muda kan agak gemrot, ya perutnya agak buncit gitu kan. Pisau sampai didekatkan ke perutnya Pak Jalan. Iya. Waduh, pengalaman. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya yang dapat bergabung dengan kami di sini. Latihan bersama olah sehat Lintingkung dan juga beberapa kegiatan tambahannya seperti penggugah hati dan lain-lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena masalah teknis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Pak ini kita lanjutkan dengan rapat pengurus ya. Gimana keluar dulu kita Pak? Baik, boleh Pak. Iya, Keluar Pak. dulu ya. Iya. Nanti masuk lagi. Iya, Pak. Ya terima kasih Bapak Ibu semua. Atau kalau enggak yang Bapak-Bapak lainnya boleh live dulu. Oh iya, terima Iya, kasih terima Pak kasih. Ya, makasih Bapak semuanya. Terima kasih semuanya, Pak Katijo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum Pak Edi, Pak Arifin. Ini Pak. Terima kasih, Bang.